Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di PU Podcast Utama. Hari ini kita akan membahas salah satu isu yang sering luput dari perhatian. Namun dampaknya begitu besar, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di Indonesia kasus ini terus menjadi momok yang mengancam, bahkan nyawa, terutama dari kalangan yang rentan. Bersama kita telah hadir pakar yang akan membantu kita mengupas tuntas isu ini dari kelompok TV. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, Mari kita mulai podcast ini dari fakta dan data. Seringkali masyarakat merasa isu ini jauh dari kehidupan mereka. Menurut Pak Yulianto dulu nih, seberapa serius TPPU di Indonesia saat ini? Adakah data atau statistik terkini yang bisa Bapak bagikan? kalau ditanya seberapa serius TPPO di Indonesia, jawabannya itu sangat serius karena TPPO ini bukan bicara tentang isu hukum aja, tapi merupakan isu kemanusiaan. Eh, Itulah kenapa kasus ini perlu kita sikapi dengan sangat serius dan bisa dibilang juga TPPO ini adalah bentuk modern dari perbudakan yang bisa kita lihat. Kalau untuk datanya Pak, sepanjang tahun 2025, Polri mencatat ada 609 kasus TPPO dengan 1.503 korban dan 754 tersangka. Korban itu berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menjadi target utama pelaku TPPO. Yang lebih mengkhawatirkan Pak, negara tujuan TPPO ini juga termasuk Malaysia, Myanmar, Thailand, Suriah, Dubai, dan Korsel. Korban dijanjikan pekerjaan layak tapi malah dieksploitasi di sektornya itu rumah tangga, perkebunan, bahkan scam online. Ini bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga pelanggaran HAM. Terima kasih Pak. Data yang fantastis untuk tindak kejahatan ini ya Pak. Setidaknya bagi saya pribadi yang baru mendengarnya. Lantas TPPO ini kan tidak hanya tentang perdagangan manusia yang bekerja di luar negeri. Menurut Pak Yosua, apa saja bentuk eksploitasi yang paling sering terjadi? Baik, Pak Jefero, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Nah, TPPO ini memang banyak tipe-tipe ya, Pak ya, eksploitasinya itu apa. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah eksploitasi seperti kerja paksa, dan kedua itu adalah pelecehan seksual. Nah, saya ngambil contoh itu adalah yang di Provinsi Sumatera Utara ini, orang-orang yang paling banyak kerja di luar negeri itu, yang sebagai TPPO-nya ini, nah mereka itu tuh mereka dikerja paksa, Pak. Contohnya di Myanmar paling banyak kan. Nah, di Myanmar itu mereka dipaksa kerja, hanya diberikan waktu istirahat hanya 4 jam dalam sehari. Nah, itu mereka dipaksa kerja, kemudian mereka juga mendapatkan perilaku pelecehan seksual di sana, Pak. Mungkin itu dua contoh utama yang sering terjadi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Pak. Terima kasih Pak Yosua. Terus, mengapa sekiranya Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat TPPO yang cukup tinggi? Kira-kira apa saja faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya itu saya iniin sebagai dua faktor utama, Pak. Yang pertama itu faktor ekonomi. Nah, ya jelas ya. Jadi faktor ekonomi itu mempengaruhi ya, Pak. Karena di Indonesia sendiri lapangan pekerjaannya terbatas, dan jika pun ada eh, tupoksi pekerjaan dengan salary-nya itu tidak berbanding lurus, Pak. Jadi itu banyak, gaji rendah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor pendidikan dan literasi. Nah, ini mempengaruhi juga dengan faktor ekonomi tadi, Pak. Jadi, karena literasi kita terhadap masyarakat kita juga kurang, nah, jadi mereka itu diiming-imingin, Pak. Diiming-imingin di mana kerja tidak terlalu berat, tapi mendapatkan gaji yang lebih besar daripada yang didapatkan di Indonesia. Inilah membuat orang itu tidak pikir panjang untuk pergi atau bekerja di sana, Pak. Lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak.
Bicara soal modus ya sekarang, perilaku para TPPO ini bisa menjebak korbannya. Mungkin bisa Bu Lucy jelaskan kira-kira modus apa yang mereka pakai. Baik, terima kasih, Pak. Nah, pelaku tuh sangat lihai dalam memanfaatkan kerentanan. Mereka sering menggunakan media sosial untuk merekrut dengan tawaran pekerjaan yang fantastis. Mereka juga bisa beroperasi melalui agen-agen ilegal atau bahkan kenalan dekat. Mereka akan memasukkan dokumen, menutupi identitas asli, dan setelah korban terjebak, mereka akan menyita dokumen pribadi dan melakukan intimidasi untuk mencegah korban melarikan diri atau melapor. Dari TPPO ini kan pasti ada dampaknya. Dampaknya kan tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Apa saja dampak yang paling sering dialami oleh korban, Pak Yulianto? Terima kasih Pak. Dampak pada korban itu sangat parah secara fisik. Mereka bisa mengalami kekerasan, pelecehan, bahkan penyakit. Secara psikologis mereka bisa menderita trauma berat, depresi, kecemasan hingga PTSD. Pemulihan korban membutuhkan waktu yang sangat lama dan dukungan psikososial yang intensif, Pak. Baik. Lalu kita sekarang ke buku Zanuba. Apa yang harus dilakukan pemerintah nih Bu untuk memerangi TPPO ini? Ya, tentu saja Pak Zafirul ya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk adanya gugus tugas pencegahan dan penanganan soal TPPO ini yang dibentuk di berbagai tingkatan sudah. Nah, pemerintah itu juga terus melakukan sosialisasi, edukasi, serta memperketat pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Dan dari sisi hukum pun, itu undang-undang telah disahkan loh untuk memberikan sanksi yang berat bagi pelaku. Dan juga sebenarnya ya, realnya itu di lapangan itu tantangan terbesarnya adalah implementasi dan koordinasi. Nah, Bu Yusri, selain peran pemerintah, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mencegah atau memerangi TPPO? Terima kasih Pak Jafirul. Peran individu itu sangat krusial. Pertama, kita bisa meningkatkan literasi dan edukasi diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Jangan mudah tergiur dengan tawaran yang tidak masuk akal. Kedua, pastikan setiap tawaran pekerjaan, terutama di luar negeri, berasal dari agen yang resmi dan terdaftar. Ketiga, jika melihat indikasi TPPO, jangan ragu untuk melapor ke pihak berwajib atau lembaga bantuan yang terpercaya. Keempat, dukung dan berikan empati kepada para korban. Ini terakhir mungkin untuk penutupan, ada pesan nggak Bu Zanuba untuk masyarakat agar lebih waspada? Iya, terima kasih ya Pak Zafirul. Berhubung ini ada wadahnya ya di podcast ini, saya mau memberikan pesan, menekankan bahwa TPPO ini adalah masalah kita bersama. Nah, korban itu bukanlah aib, melainkan pahlawan yang selamat. Mari kita sama-sama membangun kesadaran, saling menjaga, kemudian menolak setiap bentuk eksploitasi. Kenali modus, sebarkan informasi, dan jangan biarkan orang-orang atau saudara-saudara terdekat kita itu akan jatuh ke dalam jerat TPPO ini. Sekian Pak Zafirul. Baik, pesan yang sangat bagus dan sangat penting dari Bu Zanuba. Jadi terima kasih banyak Bu, Bapak Ibu kelompok 7 atas wawasan dan informasinya yang sangat berharga. Semoga dialog ini bisa membuka mata kita semua. Demikianlah perbincangan kita mengenai TPPO. Jadilah masyarakat yang cerdas dan peduli. Sampai jumpa di podcast utama berikutnya. Terima kasih.